Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita berjumpa lagi dengan pembelajaran matematika bersama Bu Titin dari SMP Negeri 2 Turi. Pada kesempatan ini kita akan membahas tentang menggambar grafik fungsi kuadrat. Yang sebelumnya kalian sudah belajar tentang persamaan kuadrat, bagaimana menentukan akar-akarnya, kemudian bagaimana jenis-jenis dari akar-akarnya. Jadi tujuan pembelajaran kali ini yang pertama, kalian nanti menentukan titik potong dengan sumbu X, menentukan titik potong dengan sumbu Y, menentukan sumbu simetri, menentukan nilai optimum, menentukan titik puncak, menentukan titik-titik pertolongan, dan yang terakhir kalian akan bisa menggambar grafik dari fungsi kuadrat. Sebelum menggambar grafik fungsi kuadrat, terlebih dahulu kalian mengetahui bagaimana bentuk umum dari fungsi kuadrat. Jadi fungsi kuadrat mirip dengan persamaan kuadrat yang telah kalian pelajari sebelumnya. Bentuk umum dari persamaan kuadrat adalah ax kuadrat ditambah bx ditambah c sama dengan 0. Sedangkan bentuk umum dari fungsi kuadrat adalah y sama dengan ax kuadrat ditambah bx ditambah c sama dengan 0. Maaf, tidak ada sama dengan 0 ya. Jadi y sama dengan ax kuadrat ditambah bx ditambah c. Jadi bedanya dengan persamaan kuadrat, untuk fungsi kuadrat ini y-nya belum tentu 0. Sedangkan untuk persamaan kuadrat ini nanti sama dengan 0. Nah, syarat dari fungsi kuadrat sama seperti pada persamaan kuadrat. Jadi A tidak boleh sama dengan 0. Ya, ini A-nya tidak boleh 0 karena kalau A-nya nanti 0, maka ini nanti pangkatnya tidak jadi kuadrat. Nanti bx ditambah c sama dengan 0, maka akan menjadi fungsi linier. Sedangkan nilai a, b, dan c adalah bilangan real dan nanti bisa positif, bisa negatif, dan bisa pecahan. Contohnya yang pertama, y sama dengan x kuadrat ditambah 5x ditambah 6. Nah, ini kalau kita kaitkan dengan bentuk umum tadi, maka a-nya adalah 1, b-nya adalah 5, c adalah 6. Contoh yang kedua, y sama dengan 2x kuadrat dikurangi 12. Ini nilai a-nya adalah 2, b-nya 0 karena tidak ada sekian x, dan c adalah negatif 12. Contoh yang ketiga, y sama dengan negatif x kuadrat ditambah 4x. Ini a-nya adalah negatif 1, b-nya 4, dan c-nya 0. Untuk menggambar grafik fungsi kuadrat, kalian harus menentukan beberapa titik yang bisa mempermudah kalian menggambar grafik fungsi kuadrat. Titik-titik itu adalah yang pertama titik potong dengan sumbu x. Kemudian titik potong dengan sumbu x itu terjadi jika y-nya sama dengan 0. Sehingga kalau y sama dengan 0, maka ax kuadrat ditambah bx ditambah c tadi akan sama dengan 0, sehingga sama langkahnya dengan mencari akar-akar persamaan kuadrat. Langkah yang kedua adalah menentukan titik potong dengan sumbu y. Kalau titik potong dengan sumbu y, maka x-nya 0. Nah, x sama dengan 0 ini nanti kalian substitusikan dalam persamaan kuadrat sehingga diperoleh nilai y. Yang ketiga adalah menentukan sumbu simetri. Sumbu simetri dari fungsi kuadrat adalah x sama dengan min b per 2a. Kemudian yang keempat menentukan nilai optimum. Nilai optimum merupakan bisa nilai maksimum, bisa nilai minimum. Ya, ini rumusnya y sama dengan negatif d per 4a. Kemudian menentukan titik puncak. Titik puncak itu diperoleh dari sumbu simetri sebagai x
dan nilai optimum sebagai Y. Yang keenam, menentukan titik pertolongan. Ya, titik pertolongan ini kalian dengan mensubstitusikan nilai X, beberapa nilai X selain yang ada di nomor 1, 2, dan 3. Ya, yang nomor 1 nanti kalau sudah dicari akar-akarnya ketemu X1, X2. Yang nomor 2 adalah 0. Yang nomor 3 X-nya adalah sumbu simetrinya. Nah, itu yang kalian cari selain itu sebagai titik pertolongan biar memudahkan dalam menggambar grafiknya. Yang terakhir, kalian nanti menggambar grafik fungsi kuadrat dari beberapa titik yang sudah kalian tentukan tadi. Oke, bentuk dari grafik fungsi kuadrat adalah sebuah parabola. Sekarang kita akan mencoba mengelompokkan parabolanya ya. Yang pertama, Y sama dengan AX kuadrat ditambah BX ditambah C. Ini nanti dibedakan dari nilai A-nya. A sama dengan A lebih dari 0 dan A kurang dari 0. Nah, untuk A lebih dari 0, ini nanti grafiknya adalah terbuka ke atas. Jadi grafik terbuka ke atas itu kalau kita gambarkan nanti seperti ini. Grafiknya terbuka ke atas seperti ini. Sedangkan yang ini A kurang dari 0, grafiknya nanti terbuka ke bawah. Sehingga nilainya, nilai optimumnya kalau ini nanti di bawah itu berarti minimum ya, nilainya adalah nilai minimum. Kemudian yang terbuka ke bawah, nilai yang optimumnya adalah di atas. Kalau di atas begini namanya nilai maksimum. Jadi nilai optimum itu ada dua macam, nilai minimum dan nilai maksimum. Nilai minimum terjadi jika A lebih dari 0, nilai maksimum terjadi jika A kurang dari 0. Selanjutnya kita lihat dari nilai diskriminannya. D itu B kuadrat dikurangi 4AC. D-nya bisa lebih dari 0, bisa sama dengan 0, dan bisa kurang dari 0. Untuk keduanya, baik A sama dengan 0 maupun A kurang dari 0. Untuk A lebih dari 0, D-nya lebih dari 0, maka grafiknya nanti akan terbuka ke atas seperti ini, sama. Tetapi grafik itu memotong sumbu X-nya di 2 titik. Kemudian untuk D sama dengan 0, grafiknya juga masih tetap terbuka ke atas, tetapi nanti memotong sumbu X-nya di 1 titik. Ini sumbu X-nya. Kemudian yang D kurang dari 0, grafiknya juga tetap membuka ke atas, tetapi nanti tidak memotong sumbu X. Nah, untuk yang A kurang dari 0 sama seperti tadi, nanti terbuka ke bawah seperti ini. Kalau D-nya lebih dari 0, maka memotong sumbu X-nya di 2 titik. Kalau D sama dengan 0, maka memotong sumbu X-nya di 1 titik. Ini di 1 titik. Kemudian kalau D kurang dari 0, maka nanti tidak memotong sumbu X. Berarti grafiknya nanti ada di bawah sumbu X. Itu untuk mempermudah kalian nanti menggambarnya. Langsung ke contoh. Gambarlah grafik dari Y sama dengan X kuadrat ditambah X dikurangi 6. Yang pertama, kita cari titik potong dengan sumbu X. Terjadi apabila Y sama dengan 0.
Kalau Y sama dengan 0 berarti nanti X kuadrat ditambah X dikurangi 6 ditambah X dikurangi 6 ini akan sama dengan 0. Nah, ini kembali ke persamaan kuadrat. Jadi ini merupakan persamaan kuadrat. Kalian harus mencari nilai X-nya. Bagaimana caranya? Ada 3 cara: memfaktorkan, kemudian melengkapkan kuadrat sempurna, atau menggunakan rumus ABC. Ya, ini kita faktorkan saja. Seperti ini, sama dengan 0. Ini X kuadrat, jadi ini X dan X. Kalian cari dua bilangan jika dikalikan negatif 6 dan jika dijumlahkan hasilnya 1. Kedua bilangan itu adalah 3 dan negatif 2. Kemudian kita cari nilai X-nya. Ini X ditambah 3 sama dengan 0, atau X dikurangi 2 sama dengan 0. Sehingga nanti diperoleh X-nya adalah negatif 3, sedangkan yang ini diperoleh nilai X-nya adalah, ini kita pindah ke kanan menjadi 2. Jadi nanti X-nya min 3, Y-nya 0, maka titik potong dengan sumbu X-nya adalah negatif 3,0 dan 2,0. Nah, kita sudah mendapatkan dua titik yang dilalui oleh grafik fungsi kuadrat. Ini satu, ini yang kedua. Kemudian kita akan mencari titik potong dengan sumbu Y. Titik potong dengan sumbu Y terjadi jika X-nya sama dengan 0. Tadi karena kan Y sama dengan X kuadrat ditambah X kurangi 6. Kalau X-nya 0 berarti ini kita ganti 0. 0 kuadrat ditambah 0 dikurangi 6. 0 ditambah 0 dikurangi 6 hasilnya negatif 6. Tadi X-nya 0, Y-nya negatif 6, maka titiknya adalah 0, negatif 6. Ingat ya, X, Y. Ini kita peroleh titik yang ketiga. Ya. Langkah selanjutnya adalah mencari sumbu simetrinya. Sumbu simetri dari fungsi kuadrat adalah X sama dengan min B per 2A. Jadi ini X sama dengan negatif, B-nya adalah 1, kemudian A-nya adalah 1. 2 kali 1. Hasilnya adalah negatif setengah. Langkah berikutnya adalah menentukan nilai optimum dari fungsi kuadrat, yaitu Y sama dengan min D per 4A. D itu B kuadrat dikurangi 4AC. Ya, jadi D itu B kuadrat dikurang 4AC. Mungkin ada yang lupa ya. Jadi Y sama saja min B kuadrat dikurangi 4AC per 4A. Nah, ini negatifnya itu ada yang kadang-kadang ditulis di bawah, sama aja ya. B-nya adalah 1 dikurangi 4 kali 1 kali negatif 6 dibagi 4 kali 1.
Kita hitung, ini negatif 1 kuadrat 1 dikurangi 4 kali 6 adalah 24, ini menjadi plus 24 dibagi 4, jadi negatif 25/4. 25 dibagi 4 adalah 6, 1/4. Sehingga langkah yang berikutnya menentukan titik puncak. Ini tadi sumbu simetrinya adalah negatif 1/2, kemudian titik puncaknya adalah negatif 6, 1/4, nilai optimumnya. Ini titik puncaknya. Selanjutnya kita akan mencari titik pertolongan. Titik pertolongan itu selain yang nomor 1, nomor 2, dan nomor 4. Kita lihat dulu tadi negatif 3, negatif 2, kemudian 0 ya, negatif 3, 2, 0, dan setengah. Kita cari selain itu ya, paling tidak yang mendekati ini di antara min 3 dan 2. Berapa saja di antara min 3 dan 2? Misalnya X sama dengan negatif 2. Kalian cari Y-nya nanti berapa, masukkan X-nya diganti dengan ini ya, X-nya diganti dengan negatif 2, berarti nanti negatif 2 kuadrat ditambah X tambah min 2 dikurangi 6. Kita hitung, ini 4 dikurangi 2 dikurangi 6. 4 dikurangi 2 hasilnya 2, 2 dikurangi 6 hasilnya negatif 4. Jadi nanti titiknya adalah negatif 2, negatif 4. Nah, ini kita peroleh satu titik lagi atau titik yang kelima. Kemudian yang belum ada lagi adalah X sama dengan negatif 1. Maka Y-nya adalah negatif 1 kuadrat ditambah negatif 1 dikurangi 6. 1 dikurangi 1, 0, 0 dikurangi 6 adalah negatif 6. Jadi nanti titiknya negatif 1, negatif 6. Berikutnya adalah kita cari X sama dengan 1. Jadi Y-nya adalah 1 kuadrat, ini tidak dikurung nggak apa-apa, ditambah 1 dikurangi 6. 1 ditambah 1 adalah 2, 2 dikurangi 6 hasilnya negatif 4. Jadi titiknya nanti 1, negatif 4 ya. Tadi yang pertama kita dapat 2, terus berikutnya tambah untuk titik potong dengan sumbu Y 1 titik, jadi sudah ada 3 titik. Ini 4, kemudian ini 5, 6, 7 ya. Paling tidak kita punya 7 titik, itu baru kita bisa menggambar grafiknya. Selanjutnya kita baru bisa menggambar grafiknya ya. Langsung kita gambarkan titik yang sudah kita peroleh tadi. Ini yang pertama adalah negatif 3,0, jadi kalian siapkan dulu kertas huruf petanya, kemudian buat sumbu X sumbu Y nya, dan ini ya skalanya. Negatif 3,0 itu ada di sini. Kemudian yang kedua adalah 2,0. 2,0 itu ini tadi ini ya. Kemudian 2,0 di sini. Titik yang ketiga adalah 0, negatif 6. Ini 0, negatif 6. Kemudian
Ini tadi sumbu ya, sumbu simetrinya adalah negatif setengah. Negatif setengah itu di sini. Nah, ini ya. Nanti kalian gambar pakai penggaris seperti ini. Oke. Nah, ini adalah sumbu simetri. Kalian ingat apa itu sumbu simetri dulu ketika di SD atau di kelas 7 sudah belajar yang namanya simetri lipat. Nah, sumbu simetri itu kan mirip simetri lipat. Jadi nanti parabolanya itu dibagi dua, ya, ini sebagai cerminnya. Ini seperti kalau dibagi dua itu, nah, sudah agak terbaca ini nanti seperti ini. Kemudian titik puncaknya adalah negatif setengah. Titik puncak selalu ada di sumbu simetri ini. Negatif setengah, negatif 6 1/4. Ini negatif setengahnya, 6, negatif 6 nya di sini. Nah, negatif 6 1/4 kira-kira di sini. Ya, ini kita masukkan titik-titik yang lain adalah negatif 2, negatif 4. Negatif 2, negatif 4. Kemudian negatif 1, negatif 6. Kemudian 1, negatif 4. Nah, kalian sudah bisa melihat ini nanti bentuk grafiknya seperti apa. Kita akan menghubungkan titik-titik yang sudah kita peroleh tadi menjadi grafik. Kita hubungkan ini nanti ke bawah ya, hati-hati, lebih baik pakai pensil ya. Ini kita hubungkan ke bawah begini, jadi tidak pakai penggaris ini terus ke atas ya, ini nanti akan ke atas ke sana. Nah, inilah parabola dari grafik yang tadi kita cari untuk digambar. Nah, ini ya, kita pindahkan di sini grafiknya. Grafik dari fungsi kuadrat y sama dengan x kuadrat ditambah x dikurangi 6 sama dengan 0. Ya, demikian yang kita bahas hari ini tentang menggambar grafik fungsi kuadrat. Semoga dapat bermanfaat. Kita cukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.